Media Inggris ini meminta Indonesia tidak perlu lagi bersaing di level ASEAN. Level skuad Garuda kini diakui setara raksasa Asia. Striker Australia Michael Duck digerodok supporter timnas Indonesia dan akhirnya meminta maaf karena menyinggung satu hal sakral ini usai laga Indonesia kontra Australia. Mengulik isi pembicaraan Martin Paes dengan Presiden Indonesia Joko Widodo usai laga kontra Australia. Kabar terbaru terkait klub anyar Tom Haye. Sang profesor dikabarkan akan merapat ke klub Inggris ini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Striker Australia Michael Duck mendadak jadi perbincangan hangat usai menyindir tradisi timnas Indonesia yang kerap bernyanyi lagu Tanah Airku usai pertandingan. Pemain klub Jepang Machida Zelvia itu memberikan klarifikasi. Timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion SUGBK pada Selasa malam kemarin. Kedua tim bermain imbang 0-0. Usai laga seperti biasanya, seluruh pemain timnas Indonesia beserta ofisial dan staf kepelatihan berdiri melingkar di tengah lapangan. Mereka bernyanyi lagu Tanah Airku bersama 70.000 supporter yang memadati SUGBK. Di saat bersamaan, Michael Duck tengah melakukan sesi wawancara usai laga. Sesi tersebut terganggu lantaran nyanyian supporter timnas Indonesia begitu menggema. Tradisi tersebut yang mengundang komentar tidak mengenakan dari Michael Duck. Mereka bernyanyi sekarang Tanah Airku. Mereka menggila. Itulah yang saya maksud. Mereka merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan, kata Michael Duck. Akun Instagram Michael Duck langsung digeruduk netizen tanah air usai komentarnya viral. Pemain berusia 33 tahun itu dianggap tidak menghargai ritual skuad Garuda usai laga. Michael Duck akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia memastikan tidak bermaksud menyenggol supporter Garuda. Saya hanya ingin meminta maaf soal komentar usai pertandingan. Saya bukannya tidak menghormati orang Indonesia. Saya frustasi dengan hasilnya. Saya juga tidak mengerti jika Anda, supporter Indonesia, melakukan itu. Nyanyi Tanah Airku saat menang, imbang atau kalah. Jadi saya meminta maaf atas kesalahan apapun. Tidak ada selain rasa hormat, tulis Michael Duck di Instagram story-nya. Winger Bayern Munich 2, Nestori Irankunda, belak-belakan usai kebisingan supporter Garuda di Stadion GBK menjadi masalah buat Australia saat ditahan imbang timnas Indonesia. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengatakannya setelah Socceroos ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0. Selain peran dari Martin Paes dan para pemain timnas Indonesia lainnya, dukungan 70.000 supporter Garuda yang hadir langsung di Stadion SUGBK juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi hasil. Melihat riuhnya atmosfer Stadion GBK, Irankunda tidak menampik bahwa kondisi tersebut membuat para pemain Australia sedikit mengalami masalah. Senang memiliki penonton yang begitu besar. Mereka memang memberi kami sedikit masalah, kata Irankunda. Di sisi lain, winger berusia 18 tahun itu mengatakan bahwa Australia terus berusaha untuk tetap tenang di bawah hingar-bingar supporter Garuda sepanjang pertandingan. Lebih lanjut, Irankunda juga tetap santai meski peluang Australia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin menipis usai ditahan imbang timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo membuka isi percakapan antara Presiden RI Joko Widodo dengan kiper timnas Indonesia Martin Paes. Martin Paes menjalani debut kandang pada pertandingan timnas Indonesia melawan Australia yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion SUGBK pada Selasa kemarin. Pada pertandingan itu, Martin Paes menjadi man of the match setelah berhasil menjaga gawang timnas Indonesia tetap clean sheet. Dalam momen tersebut, kenang Dito, Jokowi mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada Martin Paes atas bergabungnya ke timnas Indonesia. Kader Partai Golkar itu menambahkan Martin Paes juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa pemain FC Dallas ini merasa bahagia bisa bermain di timnas Indonesia. Martin Paes pun terpaksa langsung berangkat kembali ke Texas setelah membela timnas Indonesia. Nasib apa harus dirasakan Australia setelah 2 kali gagal menang termasuk hasil imbang dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam laga kedua kualifikasi yang berlangsung hari Selasa lalu, Australia sebagai tim tamu hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan timnas Garuda. Sedangkan pada pertandingan pertama, skuad Socceroos juga gagal menang
malah harus kehilangan poin setelah dikalahkan oleh timnas Bahrain. Dengan hasil ini, Australia pun harus puas berada di urutan kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat koleksi 1 angka. Sedangkan timnas Indonesia yang dalam 2 laga beruntun berhasil bermain imbang, kini berada di posisi keempat dengan koleksi 2 poin. Bagi Australia yang merupakan langganan Piala Dunia, 2 laga tanpa kemenangan kontra tim yang di atas kertas jauh di bawah mereka jelas sebuah hasil negatif. Terbukti poin FIFA Australia pun harus alami pengurangan cukup besar setelah menghadapi Bahrain dan juga timnas Indonesia. Dikutip dari laman footballranking.com, disebutkan bahwa Australia kehilangan 27 poin di FIFA Matchday kali ini. Dengan pengurangan poin tersebut, Australia diprediksi melorot ke posisi ke-25, alias turun 1 peringkat dari sebelumnya. Selain itu, Australia juga dianggap sebagai tim dengan pengurangan poin paling besar ketimbang semua negara yang menjalani FIFA Matchday bulan ini. Sedangkan bagi timnas Indonesia, 2 hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia justru membuat ranking FIFA Garuda diprediksi naik. Timnas Indonesia diprediksi mendapatkan tambahan 15,45 poin di FIFA Matchday kali ini dan membuat skuad merah putih naik ke urutan 129 dari posisi 133. Pemain timnas Indonesia Tom Haye diminta pulang oleh supporter Belanda usai pertandingan kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah menunaikan 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tom Haye bermain dalam 2 pertandingan tersebut dengan menjadi starter kontra Arab Saudi selagi menjadi pengganti di paruh kedua kontra Australia. Sesudah pertandingan kontra Australia, Tom Haye yang berstatus tanpa klub kembali dikaitkan dengan mantan klubnya, yakni NEC Breda. Ini bukanlah kabar baru, karena Tom Haye telah dikaitkan dengan mantan klubnya itu sejak beberapa waktu yang lalu, menyusul kabar dari jurnalis asal Belanda, yakni Jos Blehoff. Blehoff kemudian melaporkan selesai pertandingan timnas Indonesia kontra Australia, para supporter klub asal Belanda itu NEC Breda makin gencar untuk membujuk Haye kembali. Namun dia mengakui bahwa NEC Breda tidak punya kekuatan finansial yang cukup untuk membujuk Haye kembali. Namun demikian, yang muncul justru klub divisi Championship lainnya, Sheffield Wednesday, sebagaimana kabar yang mencuat pada Rabu dini hari tadi. Menurut akun SWFC_media di media sosial X, Tom Haye telah menarik perhatian Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday telah memperlihatkan ketertarikan untuk meminang gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dengan status bebas transfer. Mantan pemain Heerenveen tersebut telah mencuri perhatian sejumlah klub di Eropa, namun menunggu opsi yang tepat, tulis cuitan tersebut. Media Malaysia memberikan sorotan tajam kepada timnas Indonesia meski berhasil menahan imbang tim sekelas Australia di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Australia berada di peringkat ke-24 dunia ketimbang timnas Indonesia yang berada di peringkat ke-133, JJ dan kawan-kawan menunjukkan semangat juang yang tinggi. Berkat kerja keras dari pasukan Sintayong itu pun sukses membuat timnas Indonesia menahan imbang tim sekelas Australia yang langganan masuk ke Piala Dunia. Kendati demikian, media Malaysia Makan Bola justru menyoroti satu hal yang menjadi PR besar bagi timnas Indonesia. Media negeri jiran itu menyebutkan bahwa rekor buruk timnas Indonesia dalam 43 tahun terakhir terus berlanjut meski telah mengimbangi Australia. Berdasarkan catatan, hasil imbang itu memang membuat rekor 43 tahun Indonesia tanpa kemenangan atas Australia terus berlanjut setelah terakhir kali Garuda menjadi pemenang pada tahun 1981. Namun hasil imbang kontra Australia kemarin adalah sebuah pencapaian luar biasa skuad Garuda bisa mengimbangi permainan tim langganan Piala Dunia. Di luar dari pemberitaan media Malaysia yang selalu saja menyindir skuad Garuda, nyatanya saat ini Indonesia lah menjadi negara dengan perkembangan sepak bola terbaik di ASEAN, bahkan menuju ke Asia kini. Banyak media ternama di luar sana memuji hal tersebut. Bahkan Indonesia kini tidak lagi harus berpikir untuk bersaing di kawasan ASEAN, karena level skuad Garuda kini sudah menuju ke level Asia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.